Halo, Assalamualaikum Ananda Hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Eka. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 6 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks non-fiksi. Untuk memahami sebuah teks non-fiksi, alangkah lebih baiknya kita dapat menganalisis teks non-fiksi tersebut. Sebelum itu, apakah kalian pernah mendengar teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan pada kejadian nyata atau berdasarkan fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Lalu, apa perbedaan antara teks non-fiksi dan teks fiksi? Nah, salah satu ciri yang paling menonjol dari perbedaan teks non-fiksi dan teks fiksi adalah teks non-fiksi berdasarkan kejadian nyata, sedangkan teks fiksi berdasarkan angan-angan atau kejadian yang tidak benar-benar terjadi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh teks non-fiksi. Pertama ada biografi. Di sini disajikan biografi Ki Hajar Dewantara, merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Lalu ada esai. Esai ini dengan judul Pentingnya Menjaga Kelestarian Hutan. Contoh teks non-fiksi yang berikutnya adalah berita. Dengan judul berita, Jadwal Pelaksanaan UTBK SNBT 2023. Lalu ada juga teks non-fiksi yang berbentuk review film. Nah, di sini judul yang direview adalah film Parasite, di mana cerita penuh intrik dan kejutan. Nah, selain yang sudah ditampilkan, contoh-contoh teks non-fiksi, yang lain adalah makalah, karya ilmiah, skripsi, tesis, jurnal, almanak, buku harian, buku ilmiah, buku pedoman, buku teks, cerita biru, diagram, dan disertasi. Kemudian, seperti apa sih menemukan ide pokok, mengurutkan, dan menyimpulkan sebuah teks non-fiksi? Mari kita cari tahu. Untuk menemukan ide pokok pada teks non-fiksi, kita harus pertama membaca teks non-fiksi dengan seksama dan berulang kali. Kedua, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam setiap paragraf. Lalu yang ketiga adalah menentukan ide pokok dari kalimat utama atau kata kunci dalam teks non-fiksi. Yang keempat adalah menggunakan kata tanya untuk menemukan ide pokok yang penting. Lalu yang terakhir adalah menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Nah, selanjutnya cara mengurutkan peristiwa pada teks non-fiksi yaitu pertama, Ananda Hebat perlu membaca teks dengan seksama dengan fokus dan tenang. Lalu harus mencermati tiap-tiap paragraf. Kemudian, Ananda Hebat juga perlu memperhatikan waktu dan juga kejadian. Yang terakhir adalah mencatat kejadian-kejadian secara berurutan. Dan cara menyimpulkan teks non-fiksi yaitu hanya ada dua. Pertama, mencari fakta utama dari teks non-fiksi atau mencari dalam ide pokok. Nah, sekarang marilah kita analisis ide pokok, urutan peristiwa, dan kesimpulan pada teks di bawah ini. Namun, sebelum kita analisis, kita perlu membacanya terlebih dahulu dengan seksama. Nah, silahkan Ananda Hebat untuk membacanya dalam hati dan Ibu akan membacakannya dengan keras. Jenis teks non-fiksi yang akan kita baca yaitu berita yang bersumber dari Kompas TV. Dengan judul Mengenalkan Kebinekaan, Sekolah Dasar Mengadakan Gelar Karya.
Gelar karya di SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang diadakan di halaman sekolah dengan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang pada Senin 4 Maret 2024. Selain menampilkan tarian Nusantara, siswa juga menggelar stand bazar dengan menampilkan keunikan dan ciri khas daerah, baik dari kostum adat, makanan khas, hingga ragam budaya daerah tersebut. Kepala SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang, Kuntarti Endah Sarini, menegaskan gelar karya ini sengaja mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika agar anak-anak mengenal ragam budaya di tanah air. Dengan mengenakan kostum adat dari masing-masing daerah, siswa tetap rukun, kompak, bersatu, dan berprestasi. Kegiatan ini juga merupakan implementasi program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Gelar karya SD Negeri Sendang Mulyo 03 bertemakan Bhinneka Tunggal Ika karena mengimplementasikan kurikulum merdeka. Diharapkan anak-anak bisa mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, ujar Kuntanti. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramosinto, menyampaikan apresiasinya dengan diadakannya acara gelar karya ini. Hari ini saya bersama anak-anak, para guru dan orang tua melaksanakan gelar karya P5. Ada banyak penampilan-penampilan yang menarik disajikan oleh anak-anak yang mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan ini bukan hanya meningkatkan kesadaran terhadap keberagaman di Indonesia, namun juga meningkatkan nilai kreativitas para siswa, ungkap Bambang. Selain gelar karya, sekolah juga meluncurkan buku antologi puisi yang berisi kumpulan karya-karya siswa. Nah, ide pokok dari teks non-fiksi yang telah kita baca yaitu Sekolah Dasar Negeri 03 Sendang Mulyo di Kota Semarang mengadakan gelar karya dengan tema Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan untuk memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada siswa. Nah, selanjutnya adalah urutan peristiwa dalam teks non-fiksi tersebut. Yang pertama, gelar karya diadakan di halaman sekolah SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang pada Senin 4 Maret 2024. Lalu urutan yang kedua, di mana Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang serta Kepala SD Negeri Sendang Mulyo 03, Kuntarti Endah Sarini hadir dalam acara tersebut. Urutan peristiwa yang ketiga yaitu acara menampilkan tarian Nusantara dan stand bazar dengan keunikan dan ciri khas daerah, termasuk kostum adat dan makanan khas. Urutan peristiwa yang keempat, tema Bhinneka Tunggal Ika dipilih untuk memperkenalkan keberagaman budaya di Indonesia. Lalu urutan peristiwa yang terakhir atau kelima, gelar karya merupakan bagian dari program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan praktis. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kita bisa dapatkan dari ide pokok atau fakta secara keseluruhan dari teks non-fiksi tersebut. Sehingga kesimpulannya adalah gelar karya yang diadakan oleh SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang merupakan inisiatif untuk memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada siswa melalui kegiatan yang kreatif dan interaktif sekaligus sebagai bagian dari upaya memperkuat profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian supaya kita lebih mudah untuk memahami teks non-fiksi tadi dan juga agar kita dapat mengingat apa yang disampaikan dalam teks non-fiksi tadi, marilah kita buat pertanyaan dan juga jawaban berdasarkan teks non-fiksi tadi menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, berdasarkan teks tadi, kita dapat membuat pertanyaan dengan aspek apa. Apa tujuan diadakannya gelar karya di SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang? Dan jawabannya,
Tujuan diadakannya gelar karya adalah untuk memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada siswa serta sebagai bagian dari program penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu, aspek di mana? Di mana lokasi gelar karya tersebut diadakan? Jawabannya, gelar karya diadakan di halaman Sekolah SD Negeri Sendang Mulyo 03, Kota Semarang. Kemudian aspek kapan? Kapan gelar karya diadakan? Gelar karya diadakan pada Senin 4 Maret 2024. Nah, sekarang untuk aspek siapa, yaitu siapa yang menghadiri acara gelar karya tersebut? Jawabannya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Kepala SD Negeri Sendang Mulyo 03, Kuntarti Endah Sarini hadir dalam acara tersebut. Lalu, aspek mengapa? Mengapa tema Bhinneka Tunggal Ika dipilih untuk gelar karya? Jawabannya, karena tema Bhinneka Tunggal Ika dipilih untuk memperkenalkan keberagaman budaya di Indonesia kepada siswa serta untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Lalu aspek terakhir yaitu bagaimana? Bagaimana gelar karya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siswa? Jawabannya, gelar karya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap keberagaman budaya di Indonesia sekaligus meningkatkan nilai kreativitas mereka. Nah, pertanyaan serta jawaban yang telah Ibu buat itu sudah mencakup keseluruhan dari teks non-fiksi yang telah kita baca tadi. Apakah sampai sini Ananda semua paham? Oke, Ibu harapkan semua paham ya. Oke, nah nanti setelah selesainya pembelajaran hari ini, Ananda hebat boleh nih di rumah untuk mencari tentang teks non-fiksi di internet ya. Nah, kemudian Ananda hebat harus mengidentifikasi ide pokok, kemudian urutan peristiwa, dan menyimpulkan. Kemudian Anda hebat membuat pertanyaan dengan aspek adik Simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, agar Anda hebat bisa lebih memahami terkait teks non-fiksi yang telah dibaca. Nah, hal itu akan membantu Ananda hebat dalam memahami setiap bacaan yang Ananda hebat baca. Baik nanti kita belajar tentang teks non-fiksi, ataupun mungkin kedepannya kita akan belajar tentang teks narasi, atau teks eksplanasi, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk itu silahkan ya, perbanyak literasi agar mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.